Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afia, NIM 109119904. Di sini kelompok kami seakan sedikit menjelaskan materi tentang peradaban Islam pada masa Mongol. Yang pertama, asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang paling penting mengenai Genghis Khan secara linguistik, literatur ini pula menjadi sumber utama untuk bahasa Mongol praklasik dan bahasa Mongol pra-pertengahan. Dan terjadi rahasia juga yang dianggap sebagai bagian dari literatur klasik baik di Mongolia maupun seluruh dunia. Yang kedua, para pemimpin Mongol yang terkenal. Menurut sejarawan Inggris John Mann, dalam Genghis Khan, legenda sang penakluk dari Mongolia pada tahun 1206, Temujin dilantik dengan gelar Genghis Khan, orang yang sederhana yang berusaha untuk mendirikan kerajaan terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1227 sampai 1241, seorang kaisar bernama Chagatai Khan, anak Cenghis, dan pada tahun 1226 sampai 1280 dipimpin oleh Orda Khan, anak Choki. Pada tahun 1227 sampai 1225, Batukan, saudara Orda Khan, dan pada tahun 1256 sampai 1265 dipimpin oleh Hulagu Khan, saudara Mangke Khan. Yang ketiga, serangan Hulukan. Pada tahun 1555, Hulagu dikirimkan oleh saudaranya Mangke, The Great Khan, pada tahun 1251 sampai 1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaiknya bumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu Khan merencanakan agar menaklukkan wilayah Muslim Rus atau di daerah Iran, kemudian menumpas atau di daerah Iran menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah, di Baghdad menaklukkan kekhalifahan Ayyubiyah, di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan di pemeluk Mesir. Hulagu Khan memulai kampanyenya menuju wilayah Rus dengan membawa pasukan yang mungkin terbesar dan pernah dikerahkan oleh kekaisaran Mongol, dengan mudah didapatkan menghancurkan Rus, di mana berita ini berupa untuk menakutkan sekte Hashin, sehingga mereka menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Dengan ditaklukkannya dua wilayah ini semakin memutuskan wilayah Hulagu di Baghdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Rezania dari jurusan Ilmu Falak, NIM 10900111905. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, kebudayaan Islam di Mongolia, dan yang kedua, dampak kekuasaan Mongol, dan yang ketiga, penguasa Muslim yaitu Timur Leng. Yang pertama yaitu kebudayaan Islam di Mongolia. Di Mongolia sendiri terdapat salah satu suku yaitu suku Kazakh yang mayoritasnya memeluk agama Muslim. Salah satu kebudayaan yang ada di sana yaitu Nowruz Festival yang terjadi pada menjelang musim semi yang dikenal sebagai tahun baru Islam untuk suku Kazakh sendiri. Festival ini diadakan di alun-alun kota dan dijadikan sebagai hari libur nasional. Festival ini juga dihadiri dan dimeriahkan oleh berbagai pihak, salah satunya yaitu
eagle hunter atau pemburu elang yang merupakan salah satu profesi suku Kazakh yang tinggal di pegunungan Altai. Selain dikenal dengan atau identik dengan hunter eagle atau pemburu elang, suku Kazakh juga dikenal dengan pengendalian kuda untuk ajang kompetensi. Ajang kompetisi ini dilakukan setiap beberapa bulan sekali oleh suku Kazakh itu sendiri. Yang kedua yaitu dampak kekuasaan Kerajaan Mongolia. Kerajaan Mongolia dikenal karena mampu mengalahkan bagian Asia dan Eropa Timur. Membicarakan Kerajaan Mongolia tidak lepas dari atur Chinggis Khan yang mampu menyatukan suku-suku di Mongolia. Para sejarawan mengatakan bahwa invasi Mongolia merupakan konflik paling mengerikan sepanjang sejarah. Hal ini dikarenakan lebih dari 40 juta jiwa menghilang pada saat itu, atau sekitar 11% dari penduduk bumi pada masa itu sendiri. Selain dampak negatif, Chinggis Khan juga berkontribusi positif, yaitu membuat sistem pos pertama di dunia, menoleransi antar agama, mendukung keberagaman etnis, dan memberikan hak lebih kepada para perempuan. Yang ketiga yaitu penjelasan tentang penguasa Muslim Timur Leng. Timur Leng lahir pada tahun 1336 Masehi di Kish, atau sekarang yang disebut dengan Uzbekistan. Timur Leng merupakan seseorang yang melabeli dirinya sebagai Muslim, namun membuat citra yang buruk sendiri dalam sejarah Muslim. Emansipasinya hanya melahirkan sebuah petaka bagi kaum muslimin yang sudah retak dan terpecah belah, dan menyebabkan aliran-aliran sesat seperti Syiah di penjuru bumi. Itulah tadi penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.